Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda, yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Benda tak bernama itu melesat keluar dari tangannya. Dia menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk mengendalikan benda-benda dengan ki. Tak bernama terpecah menjadi 2, 4, 8. Bam! 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 Para murid cabang Hengku memasang ekspresi masam di wajah mereka. Senjata ini, apakah ini senjata tingkat surga? Jenderal Ning terus mengamati dari udara. Ini tidak bisa terus berlanjut. Seorang kultivator tingkat kesengsaraan Dewa Daun Tunggal tidak akan mampu bertarung lama. Lu Zhou teringat kartu penyamaran. Kartu itu bisa digunakan untuk mengintimidasi orang lain. Sayangnya, setiap kartu berharga 10.000 poin jasa. Akan sia-sia jika menggunakannya. Jika menurutku itu tidak mahal, aku pasti sudah menepismu seperti lalat. Beraninya kau bersikap angkuh di depanku? Lu Zhou merenung. Jiang Renyi dan Zhang Ken menembak ke arahnya secara bersamaan. Sebuah pedang dan pukulan telapak tangan. Mereka bergerak secepat kilat. Beraninya kau bertindak begitu lancang dengan basis kultivasi daun satumu? Setelah bertarung begitu lama, jika dia masih tidak bisa merasakan tingkat kultivasi lelaki tua itu, dia akan menjadi bahan tertawaan. Lupakan. Lu Zhou mendorong tubuhnya dari tanah dan melayang ke udara. Pedang dan serangan telapak tangan diarahkan kepadanya. Lu Zhou menyilangkan telapak tangannya. Ki primordial melonjak saat dia mendorongnya ke samping. Cahaya biru samar muncul. Dengan Lu Zhou sebagai pusatnya, area dalam radius 100 meter dipenuhi dengan pedang energi yang luar biasa. Pedang Sungai Agung turun dari langit. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan daun tunggal. Zhang Ken dan Jiang Renyi disambut oleh gelombang dahsyat pedang energi. Bam! Bam! Pedang energi itu langsung menyelimuti mereka berdua. Keduanya hancur berkeping-keping oleh pedang energi itu. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Pedang-pedang energi itu tampak memiliki mata sendiri. Mereka berputar mengelilingi Nona Cons dan membentuk ruang aman. Kakak tertua? Lebih tua? Para anggota Akademi Taiksu dan cabang Hengku terkejut. Mata Jenderal Ning Han menjadi dingin. Dia melangkah ke udara, dan riak muncul di udara. Dia melayangkan pukulan sekuat gunung Tai ke arah Lu Zhou. Lu Zhou dikelilingi oleh pedang-pedang energi. Yang menakutkan adalah, tinju Ning Han bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mencoba menembus pedang energi tersebut. Aku tidak memiliki kekuatan luar biasa yang cukup. Ekspresi Lu Zhou tampak acuh tak acuh. Dia menarik lengannya dan meletakkannya di depan dantiannya. Pedang-pedang energi dahsyat itu lenyap tiba-tiba. Kau punya keinginan untuk mati. Ning Han akhirnya bisa bernapas lega. Dia melayangkan pukulan dengan kecepatan kilat. Tubuhnya melayang di udara saat dia menyerang dengan lengan kanannya. Bam! Tinju Ning Han mendarat di dada Lu Zhou. Aku berhasil. Ning Han merasa puas dengan dirinya sendiri. Siapapun yang terkena serangannya dari jarak dekat akan hancur berkeping-keping. Tubuh Ning Han membeku di udara setelah tinjunya mendarat. Dia bisa melihat dengan jelas tinjunya menyentuh dada lelaki tua itu. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat tubuh lelaki tua itu diselimuti lapisan cahaya biru. Tubuhnya tampak di mana-mana seperti cahaya dan bayangan. Dia muncul dalam segala hal, namun tetap diam dalam keadaan samadi. Inilah kekuatan pemusnahan total. Lu Zhou dengan paksa mengumpulkan kekuatan tulisan surgawi di hadapannya. Tidak terjadi ledakan pada bunga teratai biru, dan tidak ada pula penurunan kekuatan bunga teratai biru. Hati Ning Han mencekam, dia punya firasat buruk tentang ini. Saat mendongak, dia melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Lu Zhou. Sudah lama sekali aku tidak merasakan pukulan tinjuku sendiri. Begitu selesai berbicara, Lu Zhou mengayunkan tinju keriputnya dan meninju. Ledakan. Jenderal Ning merasa seolah lengannya dihantam oleh kekuatan sebesar 10.000 kati saat ia terhuyung mundur. Tidak ada segel energi. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin seorang kultivator dapat melepaskan kekuatan sebesar itu dengan kekuatan tubuh fisiknya tanpa memadatkan ki menjadi energi? Terlebih lagi, dia tampak seperti orang tua. Tepat ketika yang lain mengira semuanya sudah berakhir. Lu Zhou menukik ke udara dan muncul di hadapan Jenderal Ning dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tak seorang pun memperhatikan cahaya biru di antara jari-jarinya. Satu pukulan lagi mendarat. Bam! Bola itu mendarat di dada Jenderal Ning. Ungum. Ungum. Yang lainnya terkejut. Hua Chongyang tercengang melihat pemandangan itu. Ning Han adalah seorang ahli penguatan tubuh elit. Kultivator seperti itu pada awalnya tidak berbakat dalam mengendalikan ki dan memadatkan energi. Mereka secara paksa mengolah tubuh mereka dengan membungkus energi di sekitar kulit mereka dan memperkuat tubuh mereka. Mereka kuat dalam pertarungan jarak dekat. Demikian pula, orang-orang seperti itu sangat tahan terhadap pukulan. Mereka seperti batu yang keras. Pertempuran belum berakhir.
Ketika Ning Han terhuyung mundur, dia benar-benar kehilangan kendali. Lu Zhou menyelam lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan Ning Han terbang mundur. Dia memukul lagi. Ledakan. 3 pukulan mendarat di dada Ning Han. 3 pukulan itu hanya berlangsung sekejap mata. Ning Han terhuyung mundur dari luar mimbar pemujaan surga dan jatuh terhempas ke lantai batu kapur. Lu Zhou menatap kawah itu dari atas. Setelah pertempuran ini, kendalinya atas kekuatan luar biasanya menjadi lebih terrefined. Dia tidak perlu menggunakan satu gerakan pun untuk menjatuhkan targetnya. Dia bisa menggunakan kekuatan yang tidak terlalu luar biasa untuk melakukannya. Selain itu, tingkat kultivasinya berada di ranah Naschen Divinity. Ketiga pukulan ini hanya menggunakan 1/4 dari kekuatan luar biasanya, dan total konsumsinya sekitar 1/3 dari kekuatan luar biasanya. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, ia membutuhkan 2/3 dari kekuatan luar biasanya untuk mencapai hasil ini. Suasana di sekitarnya sangat sunyi. Orang-orang dari cabang Hengku dan Akademi Taiksu terceng astonis. Mereka tak henti-hentinya menelan ludah. Seolah-olah tidak ada yang peduli lagi dengan kematian Jiang Renyi dan Zhang Ken. Gelombang pasang pedang energi telah lama mencabik-cabik mereka hingga berkeping-keping. Jantung Hua Chongyang berdebar kencang. Keringat dingin menetes di punggungnya. Betapa kejamnya orang tua itu. Seorang kultivator tubuh yang ahli dalam tinju justru kalah dari seorang lelaki tua dalam aspek paling tingkat lanjut. Dengan siapa sih dia seharusnya berunding? Dia tidak berani bergerak. Dia takut senior Lu akan bersikap picik dan menyimpan dendam terhadapnya atas konflik sebelumnya. Mau bagaimana lagi, bukannya hal seperti itu tidak pernah terjadi di dunia kultivasi. Gritian bisa memulai perkelahian hanya dengan menatapmu. Terlebih lagi, mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Di dalam lubang batu. Huala. Ning Han membersihkan puing-puing dari pakaiannya dan menatap tajam Lu Zhou yang melayang di udara. Wajahnya tertutup debu, dan dadanya cekung, menunjukkan bahwa lukanya tidak ringan. Dia masih hidup setelah 3 pukulan? Semua orang berteriak kaget. Terlalu kuat. Pada saat itu, Ning Han mengangkat tangannya yang kapalan dan menunjuk ke arah Lu Zhou yang sedang melihat dari langit. Betapa kerasnya tinju itu. Dia menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya sambil berkata, bagaimana kau melakukannya? Lu Zhou menatap Ning Han selama 3 detik sebelum berkata dengan suara tegas, kepalkan tanganmu. Kamu akan menyadari bahwa nasibmu berada di telapak tanganmu. Cih! Ning Han memuntahkan seteguk darah. Kepalanya terkulai ke samping, dan dia berhenti bernapas. Matanya masih terbuka. Dia hanyalah seorang ahli bela diri. Dia meninggal dengan dendam setelah mendengar kata-kata itu. Omong kosong, atau kebenaran? Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengar bermaksud demikian. Ding, target berhasil dibunuh. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Hua Chong